agak mekar. Ya, nah itu 3 ciri orang yang bagus, dapat rahmat Allah di akhir hayatnya. Fahiya rahmatun minallah qad nazalat bihi. 3 tanda tadi adalah 3 tanda, 3 ciri orang itu dapat rahmat Allah. Rahmat Allah turun kepada almarhum almarhumah tadi. Itu 3 cirinya ya. Apa? Masih ingat? Kening berkeringat, mata menangis, ya, dia menangis, dan lubang hidung mengembang. Berikutnya ciri yang sebaliknya, orang mati tak bagus, ya, matinya su'ul khatimah. Wa in ghatta ghatital bikri al makhnuq, jika dia ghatta itu mendengkur, ngorok, ya, ngorok, seperti ngoroknya al bikri al makhnuq, seorang gadis yang dicekik. Ngapa contohnya gadis, bukan contoh orang tua? Karena kalau orang tua dicekik tidak boleh kuat ngoroknya, nyawanya lah dikit. Dicontohkan gadis di sini karena masih segagah. Jadi kalau ada yang masih muda, maksudnya itu ya, dicekik kan kuat ngoroknya tuh. Nah, jadi bagaikan orang yang dicekik, yang masih muda yang dicekik, gadis yang dicekik, nah itu kuat ngoroknya. Ya, tidak tahu Allah alam mana suara itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak dapat tanda ini. Nah, jadi seperti ada suara tercekik. Itu ciri mati su'ul khatimah. Wa khamida launuhu, warna kulitnya berubah. Tak lemak nyingoknya. Ya, tak lemak nyingoknya. Pokoknya cak burem-burem, cak apa. Pokoknya tidak sedap lah. Ya. Tapi kalau orang meninggal dunianya bagus-bagus, dia pecah, cak tidur baik. Jadi warna kulitnya tidak berubah drastis. Kalau dia putih ya putih, kalau dia hitam hitam. Dan seperti nampak bercahaya kalau baik. Kalau dia ini khamida launu, pokoknya raut mukanya berubah, warna kulitnya berubah. Ya, berubah jadi tidak sedap dipandang. Ya, nauzubillah. Terus wazbada syadqahu. Ini pinggir mulut ini kayak mengeluarkan busa. Orang mati, orang mabuk ya, mabuk kan berbusa-busa kan. Nah, itu 3 ciri. Seperti ada suara tercekik, bagaikan gadis yang dicekik, suaranya itu. Ya, ada ngorok artinya. Yang kedua berubah warna kulit, jadi tidak sedap dipandang. Jadi beler, tak lemak nyingoknya ya. Yang ketiga apa tadi? Mulutnya mengeluarkan busa bagian pinggir. Tidak banyak, apalagi lebih banyak. Makin banyak tuh makin tak bagus. Ya, nah itu ciri-ciri orang yang su'ul khatimah. Jelas? Nah, yang 3 ciri terakhir tadi, fahuwa adzabun minallahi ta'ala qad halla bihi, itu merupakan siksa. Ya, siksa yang ditimpakan Allah di saat sakaratul mautnya. Jadi sudah disiksa waktu akhir hayat. Dikubur lah nunggu di akhirat lagi lah cetok. Ya, nunggu kan. Jadi di detik-detik terakhir kehidupan sudah tersiksa. Wa qala Abdullah, innal mu'min yabqa alaihi khataya min khatayahu fayujazifu biha indal maut ay yujaza faya'raku lidzalika jabinuh. Nah, orang yang beriman ketika di akhir hayatnya ternyata masih ada sisa dosa. Ya. Masih ada sisa dosa. Mungkin dia lah sudah banyak ibadat, tapi dosa masih. Akhirnya sebelum wafat disakitkan oleh Allah. Jadi sakit menjelang wafat itu bagus. Jadi itu cara Allah nak ngampuni dosa kita sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata setelah disakitkan masih ada dosanya. Ya, masih kotor. Belum berhak ya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum berhak diampuni. Masih ada sangkut paut dengan dosa. Akhirnya bagaimana cara Allah membersihkan orang itu? Cara Allah membersihkan kita ketika kita sedang sakaratul maut, dosa masih ada. Maka caranya adalah sedikit disulitkan sakaratul mautnya, dan caranya itu cirinya adalah
kening berkeringat tadi. Jadi tetap merasakan sakaratul maut, cuma tidak sesulit orang yang su'ul khotimah. Tanda dia itu keningnya berkeringat. Ya, sedikit merasakan beratnya sakaratul maut. Wa qala ba'dul ulama innama ya'raku jabinuhu haya'an min rabbih lamma iktarafa min mukhalafatihi. Ada ulama yang berpendapat kenapa orang mukmin itu ketika meninggal keningnya berkeringat. Nah, itu bukan karena merasakan sakaratul maut tadi, bukan. Tapi ada yang bilang itu karena rasa malu nak ngadap Allah tapi masih terkenang pernah salah, pernah berbuat dosa, kan pernah. Pastilah gitu, sebaik-baik itu pasti pernah maksiat, pernah dosa. Nah, ketika mau menghadap Allah terkenang pernah salah tadi, mukhalafah, pernah menyelisihi perintah Allah, pernah melanggar larangan Allah. Nah, waktu nak balik tadi terkenang, akhirnya timbul hayaan minallah, rasa malu dengan Allah. Saking malunya keningnya berkeringat. Nah, itu makna kening berkeringat. Jadi ada 3 makna berarti ya. Yang pertama tadi itu tanda Allah merahmati orang yang akan meninggal tadi. Yang kedua itu tanda dia merasakan sakaratul maut sebagai balasan untuk menghabiskan dosanya, sehingga waktu menghadap dia betul-betul bersih dari dosa kepada Allah SWT. Yang ketiga itu tanda dia malu dengan Allah, waktu hidup pernah melakukan kesalahan. Nah, saking malunya ada keringat di kening. Qultu ini maksudnya pengarang kitab Imam Al-Qurtubi. Dari beberapa hadis tadi beliau berkomentar. Wa qad tazharu al-alamat ats-tsalaats wa qad tazharu wahidah wa tazharu ithnatan. Kadang-kadang dari 3 tanda ini kata beliau yang nampak 3-tiganya. Ada yang hanya 2 tanda, ada yang hanya 1 tanda dari 3 tanda tadi. Nah, kenapa bisa demikian? Yang tadi sudah saya sampaikan. Wazalika bihasbi tafawutin nas fil a'mal. Hal itu sesuai dengan amal kebajikan kita masing-masing. Semakin banyak amal, semakin kita wong baik, maka 3 tanda tadi lengkap, hadir semua sebagai tanda bahwa kita orang yang dirahmati Allah di saat sakaratul maut kita. Ya, nah, makin berkurang sesuai dengan amal kita juga yang makin sedikit. Nah, kalau kati amal sama sekali, yang banyak malahan dosa, maka 3 tanda tadi tidak ada. Justru tanda-tanda su'ul khotimah yang akan muncul. Oke, hafalkan 3 tanda tadi ya. 3 tanda yang husnul khotimah apa? Berkeringat. Yang kedua, nangis sama hidungnya ngembang. Ya, nangisnya di sini. Ya, bukan di sini. Yang tanda su'ul khotimah ngorok, kayak dicekik, terus berbusa, warna kulit berubah, jadi tak sedap dipandang mata. Oke. Mudah-mudahan kita nemui tanda-tanda baik tadi, kita, keluarga kita, dan orang-orang mukmin. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita lanjut ke fikih, ada nak ditanyakan? Sebenarnya ada, cuma kita kadang tidak boleh memperhatikan, guys. Iya, wallahu alam. Ngorok itu kalau tidur jelas ngorok, ya. Nah, tidak tahu menjelang sakaratul mautnya. Mana itu kadang-kadang pas dia sakit gitu kayak dan melihat karena sakit yang punya penyakit itu dia sering itu orang yang meninggal, udah meninggal. Apalah inilah kan sering mengasih itu gimana itu? Ya, ngigau ya. Karena memang di saat itu dia sudah separuh kesadaran di alam dunia, separuh kesadaran dia sudah masuk ke alam akhirat, ke alam barzah itu. Karena alam barzah itu pintu gerbang akhirat. Jadi hal-hal gaib itulah dijingokkan di dia.
dan dia melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Ya. Bahkan ada yang datang kepada dia, itu ada yang setan, maka hati-hati. Yang datang nyamar jadi ba, jadi ma, jadi laki, jadi bini saat orang sedang sakaratul maut itu. Jangan dikira itu memang betul-betul orang tuanya. Jangan dikira itu memang orang-orang yang dia kasihi. Itu adalah setan. Karena saat orang sedang sakaratul maut, dia sedang haus luar biasa. Lagi ranang, udah ya, lagi ranang, lagi haus, pengen minum. Ya, dan jantungnya itu serasa mau meledak. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dikisahkan demikian. Maka setan memanfaatkan kesempatan itu. Setan tadi datang nyamar jadi baknya. Ya, kalau tebudi langsung. Ya, kalau tidak tebudi maka berubah lagi di wujud jadi maknya. Kaget masih tidak sanggup setan menghilangkan, mencuri iman dia, berubah jadi bininya, jadi lakinya, jadi anaknya, jadi cucunya. Itu samaran. Ya, maka ngigau-ngigau, kadang ngomong-ngomong tidak jelas, itu dia sedang perang itu. Almarhum itu sedang perang dan kita tidak terjenguk, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas setan sedang berusaha mencuri imannya. Nah, dalam penyamaran setan tadi sambil bawa air. Ya, kalau kau nak minum air ini, dan yang ngomong itu bukan wujud setan. Kalau setan kan dia wujudnya serem. Ya, buruk rupa itu setan. Nah, dia nyamar jadi mak. Kalau mak kita ngomong, man kita tidak tahu kan iman lemah saat itu laju minum tadi. Tapi ada tawaran. Kalau nak minum air ini, kata setan tadi, yang nyamar jadi mak, jadi bak, jadi laki, jadi bini. Jadi luar biasa fitnah pada saat itu. Dan kita kata rewang yang banyak nolong. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak banyak selamat saat itu. Ya, dengan tawaran, kau sujud dengan aku, sembah aku. Mani mendak kuat kan nurut payu, yang penting lemak minum. Nah, kan? Kalau tak nurut, ngubah cara dia. Nah, kalau tidak galak sujud dengan aku, sujud dengan patung, dengan berhala. Ya, kau hormati dengan tanda salib, puji dia. Kalau tidak galak, omong ke kul lasani alil alam, tidak ada pencipta alam ini ada dewe. Kati Tuhan yang nyiptakan. Ya, tidak diciptakan Tuhan, tidak. Alam ini ada dewe. Donya ini ada dewe. Kalau kita iya kan, hilang iman saat itu. Atau terakhir kata setan, kul la ilah. Katakan la ilah. La ilah, tidak hati Tuhan. Jadi jangan galak-galak ngomong la ilah itu. Itu kendak setan, itu omongan setan. Lengkap-lengkap la ilaha illallah. Setiap kan galak tunggu dengar sudah ada ya. Sering sehari-hari itu la ilah. Lagi marah biasanya itu. Atau lagi ngomong, tidak hati Tuhan maknanya. Dan itu omongan setan yang berupaya mencuri iman kita saat kita sedang sakaratul maut. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari saat-saat sulit seperti itu. Itu fitnah. Ya, berat ujian itu. Kalau tidak dirahmati Allah, sulit kita selamat. Kata yang nolong, yang tahu itu, yang berhadapan itu cuma kita dengan dia. Maka tidak banyak-banyak zikir lagi hidup nih lah. Banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Terus itu Abdullah zikri, zikir yang paling abdul. Banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Tidak usah nak nunggu takziah baru tahlilan. Tuh di tahlilan pas kapan takziah atau malam Jumat baca Yasin, sudah Yasin tahlilan. Ada yang sungkan kan cuma baca Yasin makan langsung kan, tak galak tahlilan. Sungkan, padahal tahlil itulah yang menyelamatkan kita kayak gitu. Pintu surga itu kuncinya la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Leman-leman ucapnya. Ini bilang tahlilan bid'ah. Kalau kita saro mati. Ya. Yang zikirnya banyak lagi belum tentu mudah, lagi yang tak kalah zikir. Ya, oke. Apakah meninggal dalam keadaan senyum termasuk meninggal secara baik? Ya. Itu termasuk yang perubahan raut muka tadi kan. Kalau raut mukanya tidak lemak nyengok berarti tak bagus. Kalau raut mukanya berseri atau cak tidur baik atau cak biasa baik tidak berubah tidak ya, nah, termasuk senyum itu berubah berarti menjadi lebih baik, maka itu bagus ya, walaupun tidak disebut dari 3 ciri tadi ya. Ditanyakan kenapa tidak disebut senyum ya kan. Nah, kita cuma baca hadis cuma menyebutkan 3 itu. Nah, tapi senyum itu termasuk ciri yang bagus, ciri yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya membaca
baca-baca dikit tadi di suatu di HP konsep ibadah kita ini menurut Imam Al-Ghazali itu ada dua, Ustaz ya. Jadi kata beliau, yang pertama yaitu berusaha melakukan sesuatu atau mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjauhi sesuatu atau menghindari kemaksiatan atau keburukan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Pak Ustadz, kenapa konsep kedua ini agak lebih sulit kita laksanakan? Konsep kedua. Ya. Maksudnya dibandingkan mengerjakan perintah, ya, lebih berat meninggalkan larangan. Ya. Ya. Karena sudah ditegaskan oleh Nabi, ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyulitkan. Bil makari, duit dicari payah-payah, meras keringat, nak disedekah ke, nak disumbang ke, itu kan berat. Bagian pelit berat sedekah itu, ya berat infak itu. Tidur lemak-lemak, nyenyak-nyenyak, apalagi pengantin baru harus bangun, mandi wajib, sholat subuh, itu berat. Maka benar kata Nabi, ala wa innal jannata huffat bil makari. Surga itu perintah itu, ya perintah itu kan identik dengan surga, ya. Itu berat, maka banyak yang sulit, ya. Sementara larangan itu neraka itu ala wa innan nar huffat bisyahwat. Ketahuilah bahwa larangan itu diiringi dengan nafsu yang enak-enak, yang senang-senang, walaupun akhirnya tak lemak. Jadi lemak denget baik. Lemak denget baik. Maka terkait perintah dan larangan, kata para ulama sepakat, perintah itu kerjakan semampunya. Maka kalau pacak sholat berdiri tidak sanggup duduk, tidak sanggup duduk, baring semampunya. Haji tidak sanggup, ya tidak wajib. Ya kan, puasa tidak sanggup, ya karena sakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak wajib puasa, langsung bayar fidyah. Karena orang sudah tua tidak wajib puasa, tinggal bayar fidyah, tidak wajib qada malahan. Ya, nah itu untuk perintah semampunya, sesanggupnya. Dan memang mengerjakan perintah lebih mudah, ya. Nah, sementara meninggalkan larangan lebih sulit. Ngapa? Karena ini terkait dengan nafsu, kan lemak kan itu. Yang tadi saya bilang hadis Nabi bahwa neraka itu bisyahawat, dikelilingi dengan nafsu, dengan syahwat, dengan kesenangan. Yang namanya meninggalkan kesenangan berat. Yang biasa berjudi tidak suruh berhenti, berat. Yang biasa mabok, yang biasa narkoba disuruh ninggalin, berat. Walaupun tak kasih duit, malik, ya habis barang di rumah dijual kan banyak cerita. Minta duit sampai nak mono orang tua, nak mono mak, nak ngapak bak demi tak dapat duit nak beli badak kati barang siapa dia ambil dijual. Harga murah pergi, yang penting dia dapat walaupun cuma sedikit dari narkoba yang dia harapkan itu. Jadi karena beriringan dengan nafsu, maka berat nak meninggalkan larangan itu. Ya, orang yang biasa zina, nah itu juga dicari loka-loka, ya, sehingga dia bisa melaksanakan perbuatan maksiat dan dosa tadi. Maka kalau orang bisa melaksanakan perintah, belum tentu bisa meninggalkan larangan. Saking beratnya larangan itu. Ya. Tapi orang sanggup meninggalkan larangan, sanggup menjauhi yang haram, sanggup meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah pun dia biasa saja ala kadarnya, insya Allah perintah lebih mudah dilaksanakan, ketaatan lebih mudah dilaksanakan, ya. Nah, jadi memang berat meninggalkan maksiat itu, memang sulit. Apalagi kita berada di lumbungnya, misalnya kita seorang pejabat, megang duit di lahan basah, nahan diri untuk tidak korupsi itu berat. Saya pun belum tentu sanggup, Bu. Maka aku tidak boleh nak jadi pejabat. Berat, lemak langhindar, tidak tahu, ya, iman tak kuat, ya, iman kita tak kuat, atau iman kuat, imin tak kuat, kata kawannya kan, laju masih, iya, no, belum lagi keluarga. Maka kata Nabi di akhir zaman banyak orang yang terjatuh dalam kemaksiatan karena isi rumahnya. Karena tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan cucu, itu tadi buntu, ya kan? Akhirnya gelap mata,
laju melakukan kejahatan. Bini tadi ngompor terus, tetangga gitu sebelah cuma pegawai honorer, ya kan, lapaca negak ke rumah walaupun baru. Ya kan, fondasinya kamu nih bang, kamu nih pak, ya kan, lah PNS, ya kan, pangkat tinggi, apa cak buntunya nih dipanas-panas sama itu, panas lagi laju. Ya, jadi memang benar ya bahwa maksiat itu lebih sulit. Maksiat itu lebih sulit. Makanya dalam meninggalkan maksiat, ya, dalam meninggalkan larangan tidak boleh separuh-separuh. Kalau sholat tadi kan semampunya, ya, puasa semampunya. Tapi untuk maksiat tidak boleh separuh-separuh. Ya, separuh zina tinggal tidak baca, separuh mabuk tidak baca, meninggal gegalo-gelo, kan berat. Ya. Oke, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya. Berarti untuk mencapai derajat takwa itu Ustaz, untuk mencapai ke zuhud itu bisa tak kita hidup di zaman sekarang ini dalam keadaan dunia ini sudah akhir zaman, kemudian ramai seperti ini. Nah, bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau nak ngandalkan kemampuan diri tak sanggup. Kita tahu deh kualitas iman kita. Ya kan? Oleh karena itu berupaya semaksimal mungkin, tapi doa yang paling penting zaman ini. Ya, minta tolong dengan Allah. Kita ini lemah tanpa kekuatan dari Allah. Tidak sanggup ngapa-ngapa kita ini. Ya, nak melawan setan yang setan itu sakti. Dia tak setedoan. Dia tak kenal lelah. Dia pacak nyingok kita tak pacak nyingok dia. Jadi musuh yang seperti itu kan musuh yang berat. Ya, dan dia tak pernah lalai sekejap mata pun dari menggoda kita. Kita di musola di masjid ini masih ada nih. Kita semayang, dia nyelip antara sop-sop kita nak merusak sholat gitu. Ustaz Madon kan? Itu upaya dia. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, tak pacak selamat kita nih. Jadi jangan sombong ya, jangan napok dah ada tenang baik gampang musuh setan. Jadi siapa? Maka buktinya bulan puasa setan dirantai pun kita masih maksiat. Ya tak? Masih banyak yang tak puasa bulan puasa itu. Padahal setan dirantai. Ya. Pintu neraka ditutup, setan dikebat. Ngapa masih banyak yang pecah setan? Lah masa latihannya. Aji setan lah 11 bulan ku tatar. Diucul ke 1 bulan selama Ramadan akan tenang baik. Lah masa ilmunya tuh. Ya, maka minta rahmat Allah. Jadi kita dianjurkan untuk terus-terus beristighfar ya, sama terus-terus baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu benteng. Benteng ya yang akan melindungi kita dari tipu daya setan. Banyak zikir, banyak sholawat ya, insyaallah itulah bentengnya. Jadi jangan ngandalkan diri dewek, Ustaz Dedek, tak kesanggup gitu. Berat musuh. Musuh banyak gitu nih. Setan itu musuh. Innahu lakum adu mubin. Siapa lagi musuh gitu? Doanya yang dimaksud tuh gemerlap dunia ini, harta tahta wanita itu musuh kita. Kalau tidak baca memanfaatkannya dengan baik, itu bisa jadi musuh, merusak kita kalau tidak benar-benar. Apalagi yang punya lokak ya, punya kesempatan di depan mata, ada gale peluang untuk maksiat. Nah, itu berat nahannya. Kita lemak ngomong tidak korupsi itu karena kita tidak di wilayah situ. Maka tadi saya bilang saya pun belum tentu sanggup kalau aku megang duit banyak. Untuk tidak melakukan penyelewengan itu sulit. Maka untuk kita yang sadar iman kita lemah, ngindar lebih baik. Ya, menyelamatkan diri, menghindar dari loka-loka itu lebih baik. Karena Nabi bilang, "Man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi." Barang siapa main-main di pinggir jurang, ada waktunya dicampak ke jurang itu. Ya, maka kalau udah galak campak ke jurang, main jauh dikit. Jangan parak jurang, bahaya. Ya, bahaya. Lebih baik menghindar. Ya, maka saya rasanya lebih nyaman ya main-mainilah di majelis, di masjid, ngajar pondok. Maka sampai hari ini saya tidak pernah meluk tes PNS. Bukan saya memburukan PNS, dia tidak sanggup. Mungkin kawan-kawan yang di sana mungkin kuat, mana aku tak kuat. Maka tidak pernah meluk tes. Satu-satunya saya pernah meluk tes penyuluh, itu pun dipaksa Ustaz Rihal.
Yang daftarnya kawan Ustadz Irwan. Yang buat pendaftaran saya dipaksa untuk ikut tes penyuluh. Cuma itu kan non PNS. Dan alhamdulillah murni, tidak pakai macam-macam dah. Ustadz Dedek juga tahu itu ceritanya kan. Ya. Jadi langkah aman untuk kita yang sadar kita ini lemah iman, menjauh lebih baik, menghindar. Cari gawe-gawe yang aman, berdagang. Ini insya Allah aman. Karena kita dewe yang megang kendali kalau kita berdagang. Kalau kita di begawe itu kita nurut bos, man bos benar lemah. Menuju bos, pokoknya wait. Nah, selesai. Dokter tahu persis itu, kantor kan? Tinggal bosnya bagus tak bagus. Kalau bos bagus, alhamdulillah. Ya kan? Jadi lemak bertani, berdagang, ya swasta lah, itu lebih baik. Kita yang mampu mengontrol. Ya, tapi kalau kita di bawah kontrolan orang lain, nah itu agak berat. Ngelawan bos, gak dipecatnya, ya kan? Ya, nak berhenti begawi saat ini belum ada gawian, saru nyari gawi, kaget buntu, nah sudah. Ya. Nah, oke. Lemaklah jadi montir cap beliau no, lawan. Oke, ada lagi? Lain. Iya. Jika seorang sakaratul maut, apakah boleh jika kita misalkan memberikan air minum? Iya, oh iya. Orang yang sedang sakaratul maut itu yang tadi saya bilang kan, dia sangat haus. Ya, ramang luar biasa. Dan jantungnya serasa nak meledak. Maka sunnah, bukan hanya boleh saja, sunnah dia dikasih minum. Nah, kalau cak ini masih pacak minum sendok ini, ya, sendok ini dikit. Kalau misalnya tidak masuk lagi, ambil perce, tahu perce kain ya, kain yang bersih, jangan lap di dapur tuh, ya, kain bersih. Kain bersih, sapu tangan misalnya, atau jilbab ibu-ibu yang lagi tidak dipakai ya kan, nah, basahi, teteskan sedikit-sedikit, jadi basahi, atau ambil pakai tangan basahi bibirnya, itu lagi sangat membutuhkan ya, supaya dia juga bisa ada kekuatan untuk melawan setan yang sedang menggoda dia nak beri segelas air, padahal itu tipuan bu, hanya fata morgana, mudi ke setan. Ya, ngambawa air segelas, nyamar jadi ayah, jadi ibu, jadi laki, jadi bini, jadi anak, jadi cucong. Itu nyamar baik. Ayat tadi mudi ke, kalau kita nurut kena dia, ayat tadi tidak diberikannya, orang tadi mati kabeh. Nauzubillah. Ya, nah itu yang paling sulit itu. Ya, ujian paling berat itu bukan lagi hidup sebenarnya. Waktu sedang sakaratul maut. Karena kita lagi lemah. Ya, iman lagi diuji saat itu. Dan kita lemah, fisik kita lemah, dan tidak kati rewang. Kati yang nolong. Ada orang di seputar kita, mungkin yang macu yasin, ya, yang nalkin gitu, mungkin banyak anak bini kumpul, keluarga kumpul, tapi tidak tahu yang sedang terjadi. Nah, itulah ujian paling berat. Yang pacak nolong saat itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Maka ya, banyak-banyak minta rahmat. Nah, supaya rahmat Allah datang, turun ke kita, banyak zikir, banyak ibadat, banyak sholawat, itu yang undang rahmat Allah itu. Ya, banyak berbuat baik dengan orang. Ya. Kalau kita banyak sholawat, Nabi datang saat itu, ngusir setan yang ngoda gitu tadi. Nabi datang. Karena kalau kita ahli sholawat, ya, itu hebatnya, dahsyatnya sholawat itu. Rasulullah datang, baca nolong kita yang sedang digoda setan saat itu, yang sedang sakaratul maut. Ya. Oke. Jadi sunnah tadi ya, malahan dikasih. Cuma menyesuaikan, jangan segelas ya langsung tuangin, nah. Disesuaikan. Kalau sudah mulutnya sudah rampant, dia kasih dikit-dikit, pakai perci tadi, atau diolesi pakai tangan ke bibirnya. Nah, kalau dia masih minum sembir berarti sehat. Kan belum sakaratul maut. Ya, anang nian dia tuh.
sekali lagi ini. Ya, silakan. Ada tanda, ada Ustaz, tanda-tanda bahwa taubat kita ini diterima apa tidak? Nah, itu. Ya. Tandanya ya. Dan ada soal kita ini. Jadi pernah saya bahas di sini kalau tidak salah bahwa taubat itu ada 9 tingkatan. Ada 9 tingkatan. 1 taubat dari dosa besar, 2 taubat dari dosa kecil, 3 taubat dari yang makruh, 4 taubat dari khilaful aula, meninggalkan keutamaan, 5 taubat dari merasa dirinya orang baik, merasa sudah baik. Yang ke-6 taubat dari merasa sudah jadi wali Allah, sudah jadi ulama, ya. Yang ke-7 at-taubatu summa min ru'yatihi annahu shadaqa fi taubat. Yang nomor 7 adalah taubat dari merasa taubatnya sudah benar. Merasa taubatnya sudah benar, merasa taubatnya sudah sah, merasa taubatnya sudah diterima. Ya, itu salah, wajib taubat karena sudah merasa seperti itu. Yang ke-8 taubat setiap kali lalai dari mencari ridha Allah. Kalau udah ikhlas, kalau riya minta alam. Yang ke-9 taubat paling tinggi adalah taubat setiap kali lupa atau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dari 9 tingkat taubat, terutama taubat yang level 7 tadi Ustaz Dede ya, ketika merasa taubatnya sudah benar, ketika merasa taubatnya sudah diterima, merasa sudah diterima, itu tanda taubatnya belum diterima. Karena orang yang benar-benar taubat tidak akan merasa sudah taubat. Dia merasa masih kurang. Orang baik tidak akan merasa baik. Orang pintar tidak akan pernah merasa pintar. Ya kan? Orang bagus tidak akan pernah merasa bagus karena dia tidak merasa yang ada di dia itu bukan hak dia, hanya titipan Allah. Maka karena dia tidak merasa punya dia hanya merasa dititipi, dia malu untuk mengaku yang bukan gawe dia. Af'al Allah sebenarnya hanya titipan Allah yang ada di kita. Apapun itu, ilmu, harta dan sebagainya. Termasuk taubat. Kita bisa taubat karena Allah menginginkan kita taubat. Jadi ketika kita merasa sudah taubat, apalagi merasa taubatnya lah benar, merasa taubatnya lah diterima, itu tanda belum diterima. Karena orang baik tidak akan pernah merasa baik. Kalau orang nyebut kita baik, berarti insya Allah alhamdulillah. Tapi kalau kita dewe yang nyebut, aku ini baik, tak baik gitu biasanya. Yang ngomong itu, maka ikhlas tidak perlu disebut. Jengok begawenya. Kalau aku insya Allah ikhlas, biasanya tak ikhlas. Ya, ngapa dia nulis aku ikhlas nian? Karena dia takut tidak dianggap ikhlas, maka dia ngomong duluan seperti itu. Jadi tidak usah nyebut-nyebut yang bakal membanggakan diri kita, termasuk merasa sudah taubat. Pokoknya taubat be terus. Urusan diterima tidak Allah. Ya, istighfar be tiap hari, taubat be tiap hari, salat taubat be tiap hari. Ya, mudah-mudahan. Kita cuma berharap, cuma jangan pula putus asa, ya kan? Nah, jadi sikap kita itu bainal khauf war roja, harap-harap cemas. Ada harapan diterima, cuma tidak kepedean, tapi juga tidak terlalu takut sehingga putus asa. Itu maksud bainal khauf war roja itu, harap-harap cemas antara ada harapan, ya, tapi juga tidak berlebihan sehingga sok kepedean. Cak layaknya diampuni Allah, cak layaknya masuk surga. Nah itu tidak boleh merasa seperti itu. Akhirnya akan menimbulkan kesombongan. Tapi juga jangan putus asa sehingga tidak kasih harapan, sedih sepanjangan, ya kan? Telah salah pun. Nah, sedang-sedang saja. Walaupun agak sulit kita nak ngukur sedang-sedang saja itu mana WD ya. Nah, tapi itu kuncinya di situ. Jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sudah taubat. Walaupun istighfar kita 1000 kali belum tentu. Tapi jangan lagi meninggalkan istighfar. Teruslah. Jadi jaga hati kita, jangan merasa sudah layak diampuni Allah. Nabi Adam itu salahnya cuma satu. Tapi sampai 40 tahun setelah turun ke bumi, beliau tidak berani nyongak ke langit, malu dengan Allah. 40 tahun. Ya. Bahkan sampai di akhirat nanti ketika seluruh manusia menghadap beliau, anak cucunya menghadap beliau minta tolong, minta beri syafaat, Nabi Adam malu. Tidak sanggup aku beri kamu syafaat. Salah aku yang dulu aku masih terkenang-kenang. Yang wala taqraba hazihi syajarah itu, yang mendekati pohon huldi itu. Sampai hari kiamat nanti Nabi Adam masih terkenang. Nah itu bukti orang sudah taubat, sudah ada. Akhirat masih malu dengan Allah. Kan tadi tanda orang yang baik itu dia berkeringat.
Ngapa berkeringat? Karena malu dengan Allah. Artinya sampai mati, orang yang betul-betul taubat, dia belum merasa taubatnya telah benar, masih merasa kurang, masih ada salah, malu pernah melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Nah, itu ya. Dan sikap itu harus dijaga terus. Karena kalau kita merasa taubat kita sudah diterima, akhirnya kita berani melanggar. Tenang be, lah diampuni juga dosaku. Akhirnya berbuat dosa lagi. Jadi bagus Ustaz Dedek, kita merasa taubat kita belum diterima itu bagus. Itu harus dijaga supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka terakhir ya, satu kesalahan kita sekecil apapun kenang terus, baik dengan Allah ataupun dengan makhluk, dengan manusia, supaya tidak berani ngulang. Tapi kesalahan orang sebanyak apapun lupakan, biar kita tidak dendam. Gitu ya. Jadi salah orang lupakan sebanyak apapun, supaya kita tidak balas, tidak sakit hati, tidak dendam. Salah kita walaupun secuil, kenang terus, biar tidak ngulangi lagi. Sebaliknya kebaikan kita walaupun banyak lupakan. Kebaikan orang walaupun dikit. Pernah merik kita air setetes, misal saking dikitnya tuh ya. Oh ya, setetes pernah merik kita air. Seteguk lah. Kenang terus. Itu kebaikan orang. Biar kita pandai bersyukur kepada Allah, demokrasi dengan sesama. Nah, itu pecah ngomong be, lemak ngomong be itu. Susah prakteknya. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dimudahkan untuk melaksanakan yang baik-baik, dan Allah mudahkan kita untuk menghindarkan diri kita dari maksiat sekecil apapun itu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.